Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di antara kalian, siapa ya yang tidak hadir hari ini? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam keadaan pandemi ini, kalian harus mengingat 3 hal yang dianjurkan oleh pemerintah atau disebut pesan ibu. Apa saja itu ya? Coba sebutkan. Ya, pinter sekali. Yaitu 1. Menjaga jarak jika keluar rumah. Kedua, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ketiga, yaitu selalu memakai masker jika keluar rumah. Bersemangat dalam pembelajaran ini, mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami mengabdi. Padamu negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Nah, materi pokok pembelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia, yaitu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Kedua, yaitu IPA, yaitu cara menjaga kelestarian tanaman pangan terutama tanaman padi. Ketiga, yaitu IPS, membedakan karakteristik alam, dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar dan video, kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kedua, yaitu dengan mengamati gambar dan video, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Ketiga, yaitu dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Keempat, yaitu dengan mengamati gambar dan video, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kelima, yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat secara sistematis. Adalah gambar orang yang sedang wawancara mengenai tanaman padi. Kata tanya yang digunakan adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian kalian buat daftar pertanyaan dengan kata tanya di atas.
dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Ini adalah salah satu gambar jenis tanaman yang ada di lingkungan kita. Itu adalah namanya padi, di mana padi adalah salah satu tanaman yang merupakan bahan makanan pokok rakyat Indonesia. Selain padi, makanan pokok rakyat Indonesia adalah jagung, gandum, umbi-umbian, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pokok masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi, atau nasi itu berasal dari padi. Adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Padi adalah makanan pokok rakyat Indonesia yang tumbuh di sawah di dataran rendah. Padi juga merupakan sumber daya alam hayati. Padi termasuk tanaman biji-bijian. Padi juga termasuk jenis tanaman rumpun, kaya akan karbohidrat, memiliki biji tunggal atau monokotil. Selain padi, makanan pokok rakyat Indonesia adalah sagu, umbi-umbian, jagung, dan sebagainya. Ini adalah salah satu gambar pesawahan yang dijadikan untuk penanaman padi oleh para petani. Padi ditanam di sawah dan juga di dataran rendah yang menjadi salah satu daerah penanaman padi yang terbaik bagi penduduk Indonesia. Ini adalah gambar cara-cara pertumbuhan tanaman padi dari gabah hingga menjadi padi siap panen. Caranya yaitu gabah padi direndam di dalam karung, kemudian direndam di air yang mengalir. Setelah 1 malam, diangkat, didiamkan. Nah, kemudian padi tersebut bila sudah berkecambah, ditanam secara terpisah. Kemudian, sawah yang sudah dibajak siap untuk menanam padi tersebut. Kemudian, padi tersebut dipupuk dan diairi dengan air yang cukup agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi yang terbaik. Adalah salah satu cara menjaga keseimbangan agar tanaman tidak cepat habis, yaitu dengan cara menanam kembali bibit tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Bagaimana cara mempertahankan padi agar tetap lestari, atau bagaimana cara menjaga agar tumbuhan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan cara menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, kemudian menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh, atau tanaman yang lain juga tidak akan tumbuh. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu terhadap keseimbangan tanaman. Ini adalah gambar perusakan hewan dan tanaman serta pelestarian hewan dan tanaman yang menyebabkan masalah keseimbangan hewan dan tanaman. Perusakan hewan dan tanaman diantaranya penebangan liar, penangkapan ikan dengan obat,
penangkapan ikan dengan bom. Bagaimana cara melestarikan tanaman? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan, kemudian penghijauan atau reboisasi, kemudian penangkapan ikan secara tradisional yang tidak akan menyebabkan ekosistem yang ada di dalamnya akan rusak sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan hewan dan tanaman agar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Ini adalah gambar karakteristik bentang alam. Ada pantai, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sumber daya alam pantai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah ikan dan tanaman laut. Manfaat pantai adalah objek wisata dan budidaya ikan dan tanaman. Mata pencaharian penduduk di sekitar pantai yaitu nelayan atau dan pedagang. Ini adalah dataran tinggi, di mana dataran tinggi itu mempunyai karakteristik lokasi dataran tinggi permukaan yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu beriklim sejuk dan berada di daerah tinggi. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh dataran tinggi adalah perkebunan. Manfaat dari dataran tinggi adalah peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Mata pencaharian penduduk yang ada di dataran tinggi yaitu sebagai petani, jasa, pedagang. Dataran rendah adalah lokasi permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah yaitu berada di sekitar pesisir pantai. Sumber daya alam yang dihasilkan di dataran rendah yaitu sawah. Manfaat dari dataran rendah yaitu sebagai pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah adalah petani, peternak, dan pekerja. Itu adalah ciri-ciri karakteristik bentang alam. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah jadi dari pembelajaran kali ini kita simpulkan kita harus menjaga tanaman agar tetap lestari, menjaga keseimbangannya agar tetap dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, dan juga ciri-ciri karakteristik bentang alam serta bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup harus membuat lebih pandai, lebih bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Kita ajaklah orang-orang di sekitar kita agar lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan, dan juga dapat memberikan ide-ide tentang cara dan menghargai dan menyelamatkan lingkungan dari kepunahan, mulai dari hal yang sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ajaklah orang tuamu untuk mengamati dan menjaga lingkungan sekitar.
Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna kelangsungan makhluk hidup di masa yang akan datang. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingatkan ya agar kalian selalu belajar dengan giat. Walaupun kita belajarnya daring, tapi kalian harus tetap semangat. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.